Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berjaga dan bersedia sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Oca, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 12 Desember 2025 berjudul Kapankah semua ini akan terjadi? Ayat intinya terdapat di dalam Matius 24 ayat 3. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kristus memperingatkan murid-muridnya tentang kehancuran Yerusalem dan juga Bait Suci. Peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Daniel. Persembahan dan korban tidak lagi bernilai, karena lambang telah mencapai kegenapannya dalam satu persembahan besar. Ketika Kristus merujuk pada kehancuran Yerusalem, firman nubuatannya melampaui peristiwa itu, hingga kebakaran besar terakhir yang akan terjadi pada hari ketika Tuhan bangkit dari tempatnya untuk menghukum dunia atas kejahatan mereka. Ketika bumi akan menyingkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orang yang terbunuh. Seluruh pasal ini merupakan peringatan bagi mereka yang akan hidup di akhir sejarah bumi ini. Beralih kepada murid-muridnya, Kristus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak Mesias palsu akan muncul, mengaku melakukan mukjizat, dan menyatakan bahwa waktu pembebasan bangsa Yahudi telah tiba. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Perkataan ini telah digenapi. Antara kematian Kristus dan pengepungan Yerusalem, banyak Mesias palsu muncul. Namun, peringatan ini juga diberikan kepada mereka yang hidup di zaman dunia ini. Penipuan yang sama yang dipraktikkan sebelum kehancuran Yerusalem akan dipraktikkan kembali. Peristiwa yang sama yang terjadi pada saat penaklukan Yerusalem akan terjadi kembali. Sebelum kehancuran Yerusalem, manusia bergulat untuk memperebutkan keunggulan. Para kaisar dibunuh. Mereka yang seharusnya berdiri di samping tahta dibunuh. Melalui para rasul, Allah memberi orang-orang Yahudi kesempatan terakhir untuk bertobat. Dia menyatakan dirinya melalui para saksinya dalam penangkapan mereka, dalam persidangan mereka, dan dalam pemenjaraan mereka. Namun hakim-hakim mereka menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Demikian pula yang akan terjadi lagi. Umat Advent hari ke-7 akan bertempur mempertahankan Sabat hari ke-7. Kristus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan diserahkan kepada dewan-dewan. Tetapi dia juga memberitahu mereka agar mereka tidak khawatir tentang bagaimana mereka dapat membela kebenaran, karena dia akan memberi mereka mulut dan hikmat yang tidak dapat dibantah atau dilawan oleh semua musuh mereka.
Para ahli sihir dan ahli ilmu hitam yang mengaku memiliki kuasa mukjizat menarik orang-orang yang mengikuti mereka ke tempat-tempat terpencil di pegunungan. Namun, nubuatan ini juga diucapkan untuk akhir zaman. Tanda ini diberikan sebagai tanda kedatangan kedua. Kelompok-kelompok yang diilhami oleh setan akan dibentuk untuk menipu dan menyesatkan. Dikutip dari manuskrip 78 tahun 1897. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan pagi hari ini dan kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Matius 24 ayat 3-5 berkata, Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Para murid bertanya kapan Yesus datang dan apa tanda Yesus datang. Perhatikan jawaban Yesus. Dia tidak memberikan hari dan waktu, tetapi memberikan amaran, yaitu waspada. Sebab akan ada Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Artinya, yang utama bukan untuk tahu hari dan waktu akan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kesiapan kehidupan masing-masing kita. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Kisah 1 ayat 6-8 berkata, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali, murid-murid bertanya tentang waktu, tetapi Yesus tidak jawab tentang hari dan waktu akan kedatangannya. Yesus jawab dengan janji kuasa Roh Kudus. Sebab kebutuhan utama kita bukan untuk tahu hari dan waktu kedatangan Kristus, tetapi pembaharuan kehidupan. Tentang hal-hal ini Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 78, 1897 paragraf 34. Yesus tidak menjawab murid-muridnya dengan membahas secara terpisah kehancuran Yerusalem dan hari besar terakhir kedatangannya. Ia menggabungkan uraian tentang kedua peristiwa ini. Ketika Kristus merujuk pada kehancuran Yerusalem, kata-kata nubuatnya melampaui peristiwa itu hingga ke kobaran api terakhir yang akan terjadi pada hari ketika Tuhan bangkit dari tempatnya untuk menghukum dunia karena kejahatan mereka, ketika bumi akan menyingkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orang yang terbunuh di dalamnya. Jadi, melalui perkataan nubuatnya, Yesus memberikan amaran agar umat-umatnya berjaga dan bersedia. Sebab waktu kedatangan Kristus hanya Bapa yang akan menyatakannya. Kemudian Yesus juga berkata dalam Matius 24 ayat 6-8, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mengapa hal ini penting sekali Yesus sampaikan kepada para muridnya dan kita semua? Karena dalam manuskrip 78, 1897, paragraf 37 dikatakan, Tetapi kata Kristus,
Ketika para rabi melihat tanda-tanda ini, mereka akan menyatakan bahwa itu adalah penghukuman Allah atas bangsa-bangsa karena telah memperbudak bangsa pilihannya. Mereka akan menyatakan bahwa tanda-tanda ini adalah pertanda kedatangan Mesias. Jangan tertipu, itu adalah permulaan penghukumannya. Inilah pentingnya Yesus berkata bahwa itu semua adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sebab akan ada guru-guru palsu di antara umat-umat Allah yang mengajarkan bahwa tanda-tanda tersebut adalah tanda kedatangan Kristus. Inilah sebabnya Yesus bukan jawab tentang hari dan waktu, namun berkata, waspadalah. Kebutuhan kita dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah waspada. Nah, dalam renungan pagi hari ini dikatakan, Christ Triumphant halaman 353 paragraf 7. Kristus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan diserahkan kepada dewan-dewan, tetapi dia juga memberitahu mereka agar mereka tidak khawatir tentang bagaimana mereka dapat membela kebenaran, karena dia akan memberi mereka mulut dan hikmat yang tidak dapat dibantah atau dilawan oleh semua musuh mereka. Roh Nubuat menuliskan kebenaran ini berdasarkan Alkitab. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Mari kita baca jawabnya dalam Matius 10 ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bagaimana caranya? Lukas 21 ayat 14 dan 15 menjawab, sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri, di sini Yesus berkata, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ini kebenaran vital yang sedikit orang ketahui, bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Allah Bapa, dan Rohnya Bapa dapat kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah sebabnya saat kita diserahkan ke dewan-dewan, yang memberikan kita kata-kata dan hikmat adalah Yesus itu sendiri. Inilah makna waspada tersebut, bahwa kewaspadaan kita adalah dengan menerima Yesus tinggal dalam hidup kita, mengubahkan kita menjadi serupa dengan Dia, dan menolong kita. Sehingga meski kita tidak tahu hari dan waktu Yesus datang, entah kita hidup atau mati, jaminan hidup kekal menjadi bagian kita. Sebab Kristus di dalam kita yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Untuk kami waspada, yaitu berjaga dan bersedia. Sebab hari dan waktu akan kedatangan Kristus yang kedua kali bukan kami yang tahu, dan bukan kami yang harus menyatakannya. Hanya Bapa yang tahu dan Dialah yang menyatakannya. Bagian kami adalah berjaga dan bersedia, khususnya menerima Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati kami masing-masing, khususnya kami yang percaya, sehingga tidak hanya mengubahkan kami, namun juga menolong kami dan menghibur kami dalam waktu-waktu yang semakin singkat, karena Engkau segera akan datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.